Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks ulasan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan ini adalah suatu teks yang berisikan ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Misalnya tuh seperti film, buku, lagu, karya sastra, hingga karya seni. Contohnya seperti yang kita ketahui teks ulasan di buku. Di dalam itu ada orientasi, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun penerbit. Ada isi resensi dan ulasan, penilaian, dan kesimpulan. Contoh teks ulasan film, ada judul buku, orientasi, isi resensi atau ulasan, penilaian, dan rangkuman. Teks ulasan ini ditulis dalam bentuk artikel sehingga bisa disebut dengan artikel ulasan. Fungsi teks ulasan ini adalah menimbang, menilai, mengajukan kritik. Kritik apa yang akan diajukan? Kritik sebuah karya atau peristiwa yang sedang kita ulas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Saputra. Pada Rizky, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun urutan struktur teks ulasan yang benar yaitu identitas karya, orientasi, sinopsis, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Yang kedua itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. Opini yang ditulis di dalam teks ulasan berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang keempat memiliki nama lain yaitu resensi. Yang kelima membahas latar belakang dan hubungan dengan karya lain yang sejenis. Yang keenam membuat pendapat dan gambaran mengenai isi atau makna dalam satu karya yang diulas. Yang ketujuh memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang diulas. Tujuan resensi penulisan antara lain yaitu memberi pemahaman mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh dalam karya yang diulas, mempertimbangkan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku, memberi informasi detail sebuah karya yaitu nama pengarang, tahun penerbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes ulasan yang baik dan benar. Dalam urutan tes ulasan yang baik dan benar, ada beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya yang pertama yaitu identitas. Identitas sebuah buku itu terdiri dari beberapa, yaitu judul buku, contohnya ini, pengarangnya itu Terelie, tebal buku, penerbit, tahun terbit, dan ISBN jangan lupa. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian utama atau utama dalam sebuah teks ulasan. Penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada pembaca terkait pembahasan yang akan diberikan dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis yaitu ringkasan dalam sebuah buku. Tujuan dari sinopsis itu apa? Itu memberikan informasi kepada si pembaca dalam sebuah buku. Yang keempat adalah tafsiran. Tafsiran merupakan kualitas atau keunggulan dalam sebuah buku. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi itu terdiri dari dua, yaitu kekurangan atau kelebihan buku. Kekurangan dalam buku ini apa? Misalnya kelebihannya covernya bagus, kekurangannya tulisannya kurang.
kurang bagus, kurang jelas gitu. Yang keenam adalah rangkuman atau kesimpulan dalam sebuah buku itu. Baik, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Pembahasan tes ulasan. Tes ulasan yang baik wajib disusun dengan struktur tes ulasan dan juga menggunakan kaidah kebahasaan yang baik, termasuk bagaimana cara pemilihan kaidah ejaan di dalam tulisan tersebut. Adapun beberapa kaidah tes ulasan yang harus kita ketahui yaitu menggunakan konjungsi penerang, yang konjungsi penerang ini seperti bahwa, yaitu dua, menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. 3, menggunakan konjungsi penyebab, karena dan sebab. 4, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi, jangan, hendaknya, atau harus. Berperan penting di dalamnya. Nah, terus kita juga di situ pentingnya tanggal terbit. Nah, setelah itu yang kedua ini tentang mencatat berbagai hal menarik yang menjadi pesona utama dari karya sastra yang akan diulas. Nah, juga ada yang setelah kita mencatat, kita menganalisis kemudian atau menelaah kelebihan dan kekurangan isi dalam karya sastra kita. Nah, terus juga yang selanjutnya kita membuat kesimpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang akan dapat setelah membaca dan menikmati karya sastra. Nah, setelah itu juga ada kita membuat saran. Nah, saran itu berguna untuk menunjukkan suatu aksi konkret yang akan dilakukan atau akan kita harapkan bagi karya yang sudah diulas. Nah, itulah hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Semoga hasil diskusi yang telah kami sampaikan ini dari materi-materi kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.